Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan calon haji gelombang pertama embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, 8 kendaraan dinas di Mataram disita KPK. Menabung belasan tahun, pedagang kerupuk di Lombok Barat sukses naik haji. Puluhan orang tak dikenal menyerang perkampungan warga Dusun Montong, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat malam lalu. Mereka menyerang setiap warga yang ditemui menggunakan senjata tajam. Akibatnya 3 warga terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Dugaan sementara penyerangan dipicu salah paham antara 2 kelompok pemuda Desa Meninting dengan Desa Rembitan karena kebut-kebutan di jalan. Tidak terima diingatkan, pemuda Desa Rembitan kemudian pulang memanggil rekannya dan langsung menyerang. Provokasi kan? Iya, provokasi. Kita tidak tahu ini, Pak, di sana kok secepat itu. Hanya hitungan kurang dari 1 jam datang 3 dam menurut info yang saya dapat. Tetapi menurut pengakuan kepala desa, karena begitu saya tahu bahwa anak saya, kan dia cerita di sana katanya dianiaya, habis berdarah ini seolah-olah begitu kan, dari informasi. Motor saya dibakar. Nah ini yang menyulut perasaan dari Ketara, dari sana itu, dari Rambitan. Gitu. Hanya secepat itu, kita tidak tahu siapa yang memprovokasi sehingga secepat itu pakai pakaian seragam. Polisi telah menggelar olah TKP dan masih memburu pelaku penyerangan. Tadi malam kami mendapat laporan bahwa di Dusun Montong Buwo, Kecamatan Batu Layar telah terjadi keributan antar warga. Dari laporan yang saya terima bahwa ada 2 korban. Korban sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dilakukan pengobatan. Nah, untuk penanganannya, untuk pengungkapan siapa pelakunya, sekarang kami menunggu laporan dari korban. Polisi mengimbau warga tidak terprovokasi dan berjanji menangani kasus tersebut secara transparan dan profesional. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menarik 8 mobil dinas milik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram karena diduga dikuasai oleh pejabat daerah. Kendaraan yang disita berupa 7 unit kendaraan dinas Ketua DPRD dan 1 unit lainnya merupakan kendaraan dinas Kasubag DPRD setempat. Penyitaan terpaksa dilakukan karena radis tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Seharusnya pejabat daerah mengembalikan kendaraan dinas pada akhir masa jabatannya dan hanya diperbolehkan memegang 1 unit saja. KPK berharap pejabat daerah menjadi contoh yang baik, memberikan keteladanan soal pemanfaatan fasilitas negara sesuai aturan. Dan saya pikir ini cukup, tidak usah terulang lagi, ya. Dan mereka tidak usah, jangan sampai nanti dikembalikan. Kami pulang ambil lagi. Tolong teman-teman pantau. Tidak boleh lagi ini di sekretariat dewan nanti nih. Enggak, mereka sudah punya 1. Ya. Dan 1 pun nanti kalau dia selesai menjabat harus kembalikan, tidak bisa lelang untuk diri sendiri. Aturan mengatakan yang bisa lelang untuk diri sendiri hanya gubernur, wakil gubernur, sekda provinsi, bupati atau wali kota. Dewan siapapun tidak ada. Ya, ketua, wakil, mereka harus kembalikan. Kemarin kita sama kepala BPKAD kan terkait dengan aset yang tidak bergerak sama tanah. Ini kita amankan dulu kemarin. Hanya awal kita lagi penataan aset di bidang itu. Aset udah dari awal nih kita pasangkan ulang segala macam yang khususnya tidak bergerak tanah. Ini sebuah langkah yang bagus, langkah yang cepat yang dikomandir oleh Kasatgas Kosub Gah Wilayah 5. Ini langkah yang bagus. Kami berterima kasih dengan itu.
Seluruh kendaraan yang disita diserahkan pengelolaannya ke Badan Keuangan Daerah. KPK mengancam akan memproses hukum siapapun yang tidak patuh terhadap regulasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan pribadi. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan calon anggota panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Lombok Timur mengikuti tes wawancara yang digelar KPU Sabtu akhir pekan lalu. Seluruh peserta yang lolos tes administrasi diwajibkan mengikuti tes lanjutan selama 3 hari. Selain tes tulis dan kompetensi, peserta juga mengikuti tes wawancara untuk memastikannya lolos atau tidak. Agar seleksi bisa diikuti peserta dengan nyaman, panitia menggelar ujian secara bertahap. Tes hari ini kita adakan di beberapa kecamatan, 4 ya, 5 kecamatan. Untuk tes wawancara masing-masing kita komisioner membagi ruangan. Saya kebetulan mendapatkan kecamatan Sakra, yang lain mungkin ada kecamatan yang lain, sehingga kita bagi menjadi 5 ruangan. Sesi hari ini kita bagi 5 kecamatan, masing-masing divisi itu 1 kecamatan untuk wawancara. Begitu. Di jadwal sampai hari Senin, terakhir di Kecamatan Wanasaba. KPU merekrut 210 anggota PPK yang akan bertugas menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 21 kecamatan. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur bernama Yeyen Safitri merintis usaha rokok rumahan yang mampu mempekerjakan ratusan warga sekitar. Usaha tersebut berstatus legal memiliki izin resmi dari pemerintah. Usaha yang dibangun 3 tahun lalu mampu merekrut 300 warga lokal yang sebelumnya menganggur. Dalam sehari, usaha ini bisa memproduksi 500 bungkus rokok. Selain mengurangi pengangguran, produk rokok rumahan tersebut juga menambah kesejahteraan petani sekitar. Ini itu sekitar 300 karyawan yang sudah kami pekerjakan di rokok Regency. Kalau dari ini di satu desa atau? Di setiap desa ada. Di semua kecamatan juga di sini semuanya masih kerja. Di sini perharinya kita dapat sekitar 500 bungkus per hari. Untuk market sendiri Mbak kemana aja? Di CNTB dan kami juga akan ngirim ke Kalimantan, Papua, sama Sulawesi. Saya sangat membantu bagi keluarga saya. Udah berapa lama kerja di sini? Udah 2 tahun lebih. Udah tahun lebih. Kalau sebelumnya ada tempat kerja lain nggak? Nggak ada. Ya. Di sini seperti apa sih sistem kerjanya? Berapa harian atau seperti apa? Awalnya sih harian, terus lama-lama borongan. Artinya tidak menyulitkan ini kan? Tidak. Tidak ya. Selain dipasarkan dalam daerah, produk rokok UMKM asal Lombok tersebut kini juga mulai dikirim ke sejumlah daerah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.